Suara saya masuk? Jin, Dengar. suara masuk, Bu? Kedengaran masuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Siang ini kita mulai acara TOK, Transfer of Knowledge untuk seluruh pegawai Kementerian Keuangan, terutama Kementerian Keuangan 1 Provinsi Sumatera Barat. Minggu ini merupakan minggu perdana yang dilaksanakan oleh Kanwil BPJB Provinsi Sumatera Barat untuk memberikan TOK dan suara saya terdengar? Dengar, tadi putus-putus. Mohon maaf. Kita ulang lagi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya sudah masuk kembali? Sudah. Ya. Baik, terima kasih Bapak Guru sekalian. Hari ini kita akan segera melaksanakan TOK. Suaranya mohon maaf agak terganggu karena posisi sedang di luar kantor. Jadi yang pertama ini kita sedang melaksanakan perjalanan dalam rangka dinas untuk mengetahui prosesi pembangunan di Teluk Sapang. Jadi hari ini kita akan berbicara tentang government financial statistic. Ini saya akan share beberapa akan dibuka oleh sedikit oleh Kanwil Provinsi Dirjen Perbendaharaan dan Provinsi Sumatera Barat. Kepada Bu Supriyah kami persilakan. Terima kasih Pak Bayu. Suara saya jelas Pak Nizam? Jelas Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah yang ini di sela-sela kesibukan kita semua kita masih bisa terhubung satu sama lain. Kementerian Keuangan 1 Sumatera Barat. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah meluangkan waktu bersama-sama dalam kegiatan
Transfer of Knowledge Kementerian Keuangan 1. Pada kesempatan siang ini dari DJPB akan menyampaikan beberapa hal terkait kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh DJPB dalam rangka melaksanakan tugas Regional Chief Economist-nya dalam rangka juga menguatkan tugas treasurer di Regional Sumatera Barat. Kita berharap TOK ini bisa kita agendakan secara bergiliran antar Kementerian Keuangan 1 Sumatera Barat, sehingga kita akan saling update fungsi kita masing-masing, perkembangan kegiatan di lingkup semua eselon 1 yang ada di regional Sumatera Barat. Mudah-mudahan kita semua sehat dan selalu semangat, penuh antusias untuk menambah wawasan, meningkatkan kapasitas diri kita selaku insan Kementerian Keuangan 1. Demikian. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, sekarang kita lanjutkan, ada beberapa materi yang mau saya share. Secara prinsip di bidang saya, yaitu saya berada di bidang PAPK, Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Bapak Ibu ketahui, tugasnya adalah melakukan rekapitulasi atau membuat laporan keuangan berkala baik triwulan, semesteran, bahkan tahunan. Kemudian di dalam laporannya tersebut, kita memiliki salah satu output yang kita hasilkan adalah Government Finance Statistik atau statistik keuangan pemerintah tingkat wilayah Sumatera Barat. Jadi sebenarnya pada awalnya GFS ini dibuat untuk memenuhi standar secara internasional yang dibuat untuk satu laporan keuangan untuk seluruh Indonesia. Namun untuk kepentingan tertentu, setiap provinsi diwajibkan membuat GFS untuk tingkat wilayah provinsi. Kebetulan tingkat wilayah kita adalah wilayah Sumatera Barat. GFS ini dalam bahasa Indonesia disebut statistik keuangan pemerintah, yaitu suatu sistem laporan yang menyediakan kerangka konseptual dan kerangka pelaporan yang komprehensif, menganalisis dan mengevaluasi kebijakan fiskal, terutama kinerja indikator. Kemudian yang kedua, cakupannya yaitu laporan keuangan sektor publik yang terdiri dari laporan pemerintah secara umum dan korporasi publik. Jadi yang dilaporkan ada beberapa hal, yaitu laporan pemerintah pusat, kemudian pemerintah daerah, keuangan, dan non-keuangan. Di pemerintah pusat itu merupakan laporan keuangan di lintas sektoral, yaitu lintas regional Sumatera Barat, keuangan kementerian dan lembaga dan negara yang berada di wilayah Sumatera Barat. Termasuk juga kita melaporkan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Kemudian yang di sisi korporasi publik, kita melaporkan korporasi publik, yaitu bisa berupa bank daerah, dan korporasi publik lainnya misalnya BUMD atau BLUD. Dan ada sektor korporasi publik non-keuangan. Nah, semua laporan tadi sebenarnya direkap menjadi satu, menjadi Government Finance Statistics untuk tingkat wilayah Provinsi Sumatera. Kalau kita urai, sebenarnya detail laporannya adalah sebagai berikut, bagaimana tergambar di manfaat GFS adalah untuk menyajikan statistik keuangan pemerintah, kemudian melakukan berbagai analisis keuangan publik, monitoring keuangan pemerintah, analisis ekonomi, pengambilan keputusan, dan pelaporan internasional. Dan yang terakhir ini sebenarnya tata cara pelaporannya memang cukup berbeda dengan sistem pelaporan yang ada, tapi kita melakukan konversi seluruh akun-akun yang ada, itu menjadi akun yang secara struktur sesuai dengan standar internasional. Jadi secara umum GFS adalah jembatan antara akuntansi, ekonomi, dan statistik.
Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sebelah kiri, kalau kita lihat standar akuntansinya dari standar akuntansi pemerintah daerah, kemudian ada standar akuntansi entitas dan standar akuntansi untuk penganggaran. Semua digabung, dirubah menjadi sistem nasional account, balance payment, kemudian other report, dan special data determination. Laporan keuangan ini disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku di dalam sistem akuntansi pemerintah dan entitas korporasi publik. Kemudian laporan tersebut diolah dan disajikan dalam bentuk akun-akun statistik GFS yang dapat digunakan untuk pembentukan kebijakan umum perhitungan komponen pengeluaran konsumsi akhir pemerintahan umum dalam PDB maupun PDRB, serta penyusunan full sequence of account FSA untuk sektor pemerintahan. Nah, ini kita sudah biasa mendengar bahwa ada laporan keuangan pemerintah konsolidasi. Jadi tadi di gambar yang awal, nah struktur GFS itu ada dua, pemerintah umum dan korporasi publik. Kemudian di pemerintah umum itu merupakan konsolidasi dari pemerintah pusat dan daerah. Makanya kita beralih ke laporan keuangan pemerintah konsolidasian. Laporan atau saya singkat LKPK adalah laporan yang secara mengkonsolidasikan laporan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Laporan keuangan pemerintah daerah meliputi laporan pemerintah daerah provinsi, seluruh kabupaten kota yang ada di seluruh Indonesia, dan di seluruh konsolidasi ini dengan cara menjumlahkan akun-akun yang sama. Jadi secara akunnya harus sama, kemudian dilakukan eliminasi atas nilai akun yang melakukan transaksi timbal balik. Konsolidasi ini dilakukan untuk mendapatkan data yang komprehensif, menggambarkan kondisi dan nilai tertentu, sedangkan eliminasi akun timbal balik perlukan untuk mengeliminasi menghilangkan pengaruh atas transaksi antar entitas pelaporan yang dikonsolidasikan. Nah, isinya komponen LKPK ada 4, yaitu LRA, neraca, LO, dan catatan atas laporan keuangan. Tentunya LKPK tingkat nasional itu merupakan konsolidasi laporan pemerintah pusat dan daerah. Kemudian LKPK tingkat wilayah itu antar kantor wilayah, kemudian antar lembaga di wilayah tertentu. Nah, ini Bapak Ibu secara umum penyusunan tingkat wilayah kita buat dari eliminasi konsolidasi dari LKPK-TW dan LKPDK-TW. Kemudian eliminasinya dilakukan antar yang memiliki transaksi timbal balik dan konsolidasi dengan akun-akun yang sama. Kemudian kita beralih ke laporan statistik keuangan atau tadi disebut GFS. GFS ini berisi data aktivitas ekonomi pemerintah yang disusun sesuai dengan klasifikasi statistik pemerintah, di mana laporan tersebut disusun untuk keperluan pengambilan kebijakan fiskal dan makroekonomi. Jadi kita sudah menganut sistem yang ada secara internasional, yaitu sistem SNA 2008. Kemudian kita juga menganut Final Statistic Manual Compilation yang digunakan oleh IMF. Kemudian Government Finance Statistics Manual ini kita implementasikan dalam PMK 275 tahun 2012 tentang manual statistik. Nah, jenis-jenis LSPK itu ada LSPK pemerintah umum, sektor publik, dan korporasi publik. Nah, ini Bapak Ibu, salah satu hasil dari LKPK, yaitu Base Neraca tahun 2023, tampilannya sebenarnya standar. Untuk Base Neraca LKPK, kita melihat bahwa untuk wilayah Provinsi Sumatera Barat, total aset pemerintah pusat maupun daerah sebesar 112 triliun. Kemudian kita melihat bahwa ada utang pendek, jangka panjang, dan likuiditasnya sebesar 111 triliun. Bapak Ibu bisa lihat, sebelah kiri dan kanan sebenarnya sama prinsipnya. Kemudian yang berikutnya adalah LRA untuk 2023. Karena 2024 akan disusun nanti sekitar bulan Juni, setelah selesai pemeriksaan audit di bulan Juni. Jadi untuk 2023 kita tampilkan bahwa LRA-nya realisasinya sekitar 13, pendapatan kita 13 triliun, kemudian belanja transfernya 37 triliun, jumlah pembiayaan 1,6 triliun. Jadi masih ada defisit pembiayaan sebesar 22,26. Jadi kalau kita lihat sebenarnya pendapatan dalam negeri, pendapatan perpajakan 9 triliun, PNBP-nya 1,9 triliun,
Kemudian untuk pendapatan transfer, itu kita pindah ke belanja pemerintah daerah. Jadi belanja pemerintah daerah, kemudian kita geser ke sisi belanja, yaitu dalam bentuk transfer pemerintah dan daerah. Tapi tentunya berpikir kenapa transfer ini digeser ke belanja, karena dari sisi pemerintah pusat itu merupakan satu belanja. Next. Kemudian dari sisi neraca LSTKU. Jadi untuk pemerintah kami sudah digabung, Bapak Ibu bisa lihat standar akuntansinya, cara penyajiannya bagaimana tergambar di layar. Kemudian yang berikutnya adalah ada ringkasan LRO, LO dan neraca LKPK untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023. Jadi secara sebelah kiri, Bapak Ibu bisa lihat bedanya antara rekon secara akuntansi, kemudian yang sebelah kanan adalah rekon secara statistik. Ketika disajikan secara akuntansi, LRA itu terjadi pendapatan, belanja, surplus, dan biaya. Tapi ketika disajikan secara statistik, LRA itu dari akuisisi neto keuangan secara kas, ketersediaan kewajiban neto, biaya, dan perubahan kas. Untuk neraca kita sajikan ada beberapa yang berbeda. Untuk sebelah kiri adalah secara akuntansi secara umum. Kemudian sebelah kanan secara GFS. Kalau kita baca sebenarnya secara GFS penyajiannya mungkin berbeda. Jadi ada aset non keuangan dan aset keuangan. Kemudian Bapak Ibu dari GFS tadi kita bisa melakukan analisa rasio Kementerian Keuangan Daerah. Kita memiliki beberapa parameter yaitu sangat baik dan sangat kurang. Kemudian juga ada rasio kemandirian fiskal daerah, keuangan daerah, itu sebagaimana terjadi di layar, bahwa yang tertinggi sementara adalah tetap Provinsi Sumatera Barat. Yang terendah adalah Mentawai. Kemudian juga ada rasio solvabilitas anggaran, yaitu kemampuan daerah menghasilkan pendapatan untuk menutupi belanja pemerintah selama periode anggaran. Dan berikutnya adalah rasio solvabilitas operasional. Nah, ini juga kita bisa sajikan secara umum. Kemudian Bapak Ibu bisa lihat juga nanti dari solvabilitas pelayanan, fleksibilitas keuangan, semua bisa tergambar. Nah, untuk GFS untuk sementara bisa dilihat, nah, Bapak Ibu bisa lihat kita memiliki sistem penyajian akuntansi tadi secara publik atau istilahnya kita share secara online. Kita melalui website yang kita bikin, kita mempunyai namanya website yaitu namanya Dake. Dake adalah dashboard keuangan kita. Bapak itu bisa akses Dake ini sebagaimana link di atas. Dan sistem ini bisa melihat seluruh analisa rasio yang telah kita sajikan sebagaimana di atas secara real time. Jadi nanti akan sudah kita sajikan sampai dengan periode 2023. Untuk 2024 nanti bulan Juli akan kita publish untuk kepentingan seluruh stakeholder yang akan melakukan laporan. Coba kita klik gambar jalan. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat tadi link yang saya sampaikan tadi bisa diklik, kemudian nanti akan kelihatan kebetulan ternyata di sebelah kanan ini. Bapak Ibu bisa lihat, ini kalau secara PDF-nya kita sajikan dari tahun 2019, 2020 sampai 2023. Tapi secara sistem real time kita sajikan semuanya dalam layar di atas, bagaimana sampai di layar. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat dashboard analisis rasio. Yang pertama kita klik mulai. Ini Bapak Ibu bisa klik secara real time karena ini mungkin nanti karena kita tampilkan lewat media Teams mungkin agak terlambat. Ya sudah sajikan data terakhir adalah 2023 kita sajikan
di layar semuanya bisa kita tahu lokasinya seperti apa, nilai rasio keuangannya seperti apa, indikator data dan sebagainya. Kemudian kalau kita lihat lagi menu yang lain, semuanya bisa diklik. Indeks kesejahteraan, kemudian kita juga punya rasio laporan keuangan, ada solvabilitas, perbandingan aset lancar, kewajiban jangka pendek, jangka panjang, semua datanya. Komponen neraca juga kita saksikan secara online. Bapak Ibu tidak perlu repot-repot mengolah data lagi, semua kita sajikan seperti apa kondisi keuangan di seluruh kabupaten kota di Sumatera Barat. Seperti ini. Bapak itu bisa lihat komponen LHA, pendapatan yang paling tinggi tetap dari provinsi. Baik Bapak Ibu, link tadi yang saya sediakan nanti bisa dilanjutkan. Saya kembali ke slide tadi, ada satu slide lagi. Masih ada satu slide lagi yang di bawah, yaitu yang berikutnya adalah strategi kebijakan fiskal atau kebijakan dalam pencapaian target tunjangan. Perlu ketahui Bapak Ibu sekalian bahwa pemerintah tahun ini memiliki target yang sangat imperatif yang langsung diturunkan kepada seluruh pemerintah kabupaten kota. Untuk wilayah Provinsi Sumatera Barat, kita memiliki target pertumbuhan ekonomi sampai dengan 2029 sesuai dengan RPJMN yang telah dirilis sesuai dengan PP 12 tahun 2025. Kita harus memiliki pertumbuhan ekonomi sebesar 7,3%. Pertumbuhan ekonomi 7,3% ini apabila kita lihat di imperatif makro indikator dalam RPJM di Sumatera Barat, pertumbuhan ekonomi yang saat ini itu hanya 4,3%. Kemudian di 2025 kita harus mencapai 6,4% per tahun. Dan target di 2029 itu pertumbuhan ekonomi harus 7,3% per tahun. Pendapatan per kapita di 2025 itu 61 juta dan target 2029 itu 90,2 juta. Jadi tentunya teman-teman yang pendapatannya masih di bawah 61,8 juta PDRB produk domestik regional bruto, PDRB per kapita, jadi produk domestik bruto per kapita, kita harus menghasilkan produk domestik bruto per kapita adalah 90,2 juta di tahun 2029. Tentunya ini menjadi tantangan utama bagaimana untuk mencapai pertumbuhan ekonomi terbesar 7,3% di 2029. Nah ini Bapak Ibu bisa saksikan bahwa memang kondisi ekonomi Sumatera Barat itu growth-nya sangat bervariasi terutama di 2020 sampai 2024. Ketika 2025, 2029, 2010, 2014, 2015 sampai 2019 itu masih sangat stabil di kisaran angka sekitar paling rendah 4,28 sampai paling tinggi 6,8. Tetapi ketika memasuki 2009 sampai dengan 2020 atau kondisi COVID itu sempat anjlok sampai 2,7%. Kemudian kembali lagi pada kisaran 4,36 sampai dengan 5,31. Kemudian secara nasional, growth Sumbar dibandingkan growth nasional itu sebenarnya Sumbar tidak terlalu jauh, masih secara ini masih istilahnya konvergen atau searah dengan pertumbuhan nasional. Nah, itu ada suatu tantangan bahwa target kita di 2029 itu 7,3%, untuk nasional 2030 itu ditargetkan 8%. Struktur DJP kita, dominasi terbesar, itu Bapak Ibu bisa lihat bahwa sektor perusahaan adalah yang paling bawah. Untuk 2021 terjadi pergeseran dibanding 2024. 2021 pergeserannya adalah sektor terbesarnya dikuasai oleh industri,
dan pertanian. Pertanian 21,3%, tetapi di 2024 tetap pertanian tetap tertinggi 21,94, kemudian disusul oleh sektor industri. Jadi penopang utama pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat adalah pertanian dan industri. Kemudian di bawahnya adalah perdagangan. Nomor 2 tertinggi adalah perdagangan. Oke, kemudian kontribusi ekonomi per kabupaten tetap bahwa kita melihat pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah di Kota Padang dengan kontribusi terbesar adalah 25,52%. Artinya ini menjadi penopang tertinggi untuk menumbuhkan Provinsi Sumatera Barat di tahun ini harus tumbuh 6,4%. Yang menjadi penting bahwa ketika kita tumbuh 7,3% di tahun 2030, tentunya kita harus membutuhkan investasi sebesar 100,832 triliun. Ini tentunya angka yang tidak sedikit, 108 triliun. Nah, untuk mencapai pertumbuhan 7,3%. Secara ekonomi, kita mengusulkan, ini saya cuplik bahwa secara ekonomi bahwa pertumbuhan itu Sumatera Barat itu harus tumbuh 6,4%, kemudian di akhir tahun 2029 itu 7,3%, PDRB-nya di 2090,2 juta per kapita. Tentunya kita harus mencapai investasi sebesar 107,3%. Di mana salah satu tugas dari Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai regional chief economist, yaitu memberikan usulan atau masukan yang real atau applicable dan reliable untuk dilaksanakan dan memberikan strategi khusus untuk menjaga pertumbuhan ekonomi sebesar 6,4% per tahun. Dan kita mengusulkan beberapa hal, yaitu bahwa kita mengusulkan yang pertumbuhan per sektornya di bidang pertanian yang tumbuh 23%. Kita melakukan usulan beberapa, yaitu modernisasi gambut di rumah kota, kecil kultura, ekspor alpukat dan irigasi secara presisi dan seterusnya. Kemudian ada 4 hal yang peluang investasi yang kita sampaikan, ada 4 peluang, yaitu peluang investasi pelabuhan Teluk Tapang, sudah kita sampaikan ke beberapa stakeholder, itu membutuhkan sekitar 6 triliun. Kemudian hilirisasi gambir di 50 kota dan special, kemudian yang terakhir adalah hilirisasi gabah. Nah, itu beberapa usulan yang sempat kita wujudkan dan kita sampaikan secara tertulis, bahkan kajiannya sudah kita sampaikan, untuk mewujudkan pertumbuhan 6,4% per tahun mulai tahun 2025 sampai dengan 2029, dan di akhir 2029 dapat tumbuh jadi 7,3%. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat memberikan pencerahan bahwa tugas dari Kanwil DJPB Sumatera Barat sebagai regional ekonomis cukup bervariasi dan memberikan kontribusi yang nyata bagi pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian? Di kolom chat ada pertanyaan dari Pak Trio, Pak. Oh, siap. Oh, siap. Izin Pak Bayu, izin korespondensi. Pak Trio, itu bisa diakses secara website dan semua orang bisa terbuka untuk umum secara web-based. Oke. Jadi minta tolong Mbak Dila bisa upload tadi slide-nya di chat ya. Jadi GPS tadi akan kita update berkala sesuai data yang ada.
dan itu bisa diakses oleh semua orang. Termasuk Pak juga Bay, yang apa yang kita sajikan. Ya, silakan Pak Trio. izin Ibu Kaper kita yang luar biasa, izin Ibu, Bu Suktia, Pak Bayu, para rekan Ya. pengawas dan administrator. Pak, saya tertarik Pak tadi dengan isunya ya, bahwasannya tadi kita coba untuk maparin beberapa indikator ekonomi, kemudian kita tadi ada masuk ke ICOR, yaitu ya kemampuan penambahan investasi sebagai pelumas bagi ekonominya Sumbar ya dalam hal ini ya Pak ya. Nah, kemudian juga kita ngomongin juga estimasi dari investasi yang masuk seperti itu, kemudian juga pertumbuhan ekonomi dalam jangka ini menengah panjang. Pak, yang kami izin kita di DJP sangat tertarik dengan parameter-parameter yang ada gitu ya. Kemudian bagaimana, saya usul aja nih, bagaimana semisalnya kita bikinkan kayak tim kecil gitu kan, kita coba untuk estimate juga nih penerimaan perpajakan dari misalkan tadi indikator-indikator yang ada tuh Pak. Ya kan Pak, karena tadi Bapak udah sangat bagus sekali untuk beberapa indikator ekonomi makronya. Sangat detail banget kalau kita lihat tadi sekilas tentang di aplikasinya, saya pikir itu sangat relate juga. Nanti kita coba untuk melihat faktor-faktor mana sih yang berpengaruh, bisa jadi untuk pendapatan pajak juga gitu kan, pendapatan bea cukai khususnya gitu kan, BC nanti juga terimpact gitu. Mungkin itu hal yang menarik juga Pak. Jadi kita nggak selesai di kelas ini, tapi ada tindak lanjutnya untuk jangka panjang, menengah panjang gitu. Terima kasih Pak Bay, usul aja. Thank you. Ya, baik, terima kasih usulannya Pak Trio. Memang secara prinsip kita juga punya forum kecil lagi, forum ekonomi Sumatera Barat ya, FEBA. Nanti kita akan ketemu lagi dengan beberapa stakeholder yang ada di FEBA. Itu juga akan memberikan masukan yang lebih keterkaitan. Ya, usulannya tentang perhitungan potensi-potensi lain itu bisa kita lakukan dari sisi perhitungan statistik, semuanya bisa diprediksi. Tentunya kita menggunakan parameter perekonomian yang ada. Memang ini yang menjadi tantangan ketika perekonomian tumbuh 6,2%, investasi masuk, tentunya kita bisa memetik sebagian dari sisi perpajakannya, dari lokal tax maupun tax secara umum di pemerintah pusat. Jadi memang tidak bisa satu sisi, misalnya bahwa investasi akan langsung menendang ke penerimaan, enggak, tapi memang itu akan berimbas secara roda perekonomian yang berputar dan memberikan efek secara jangka panjang ke sisi penerimaan perpajakan. Itu yang bisa, ini nanti kita bisa menghitung di tim kecil, ada tim FEBA, nanti Pak Trio bisa bergabung. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Apabila tidak ada pertanyaan yang lain, mungkin saya tutup dulu sampai sekian. Terima kasih atas masukannya. Slide-nya sudah saya share di chat, mudah-mudahan masih sempat download. Terima kasih atas masukannya dan semoga pertemuan ini bukan yang pertama. Kita lanjutkan ke pertemuan berikutnya, masih ada waktu dan layar yang kita akan bertemu di di tiap chapter yang sudah kita share. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Akhirul kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Bay. Terima kasih semuanya. Ya, luar biasa Kemengki 1 Sumbar. Kemudian minggu depan ketemu dengan teman-teman dari Kementerian salah satu yang lain ya Pak Bayu ya. Insya Allah. Oke, makasih. Kita izin deh. Terima kasih Ibu, terima kasih Pak Bay, Bapak Ibu semua, makasih.